Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak David. Tentunya masih di wilayah seni budaya dan keterampilan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit satupun ya. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Oke, sip. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi dari yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai pada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyanyi. Sekarang kalian bisa lihat LKS-nya di bab selanjutnya. Masih di bab 2 sih, tapi di sub judul yang selanjutnya yaitu teknik vokal. Bernyanyi itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Tentunya kalian senang kan dalam kalian menyanyi. Contohnya misalnya perjalanan ke pulang, dari mana misalnya kalian pasti bersenandung yang berhubungannya dengan lagu, pasti kamu menyanyi ya, itu menambah imun ya. Bagi suaranya yang bagus berarti yang mendengarnya juga bisa menambah imun. Tapi sebaliknya bagi suaranya yang sumbang itu akan yang mendengarkan imunnya akan berkurang. Bercanda ya. Nah, agar suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring, maka diperlukan teknik vokal untuk memproduksi suara. Nah, menyanyi itu tidak hanya sekedar mengeluarkan suara dari mulut kemudian diberi nada-nada, tidak. Tapi di situ ada teknik-teknik vokal di dalam menyanyi. Nah, itu tekniknya apa aja? Kita pelajari di wilayah materi selanjutnya. Nah, selain teknik vokal, dengan menguasai teknik vokal, penyanyi dapat menghasilkan karakter suara yang diinginkan. Suara masing-masing orang memiliki karakter sendiri-sendiri. Ada yang serak-serak basah, ada yang kering, ada yang kecil, ada yang melingking, ada yang ngebas, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik vokal. Yang pertama, perhatikan ya, teknik vokal yang pertama, ada teknik pernafasan. Nah, jenis pernafasan biasanya dilakukan dalam menyanyi ada 3 ya, ada 3, yaitu pernafasan diafragma, pernafasan perut, dan pernafasan dada. Ada 3. Tahapan-tahapan dalam pernafasan diafragma itu seperti apa sih Pak? Kemudian yang pernafasan perut itu seperti apa? Kemudian pernafasan dada itu seperti apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahapan-tahapan pernafasan diafragma. Yang pertama itu ambil nafas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Ya, narik nafas seperti kalian mencium bau dengan lembut. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma. Diafragma itu di sini, di rongga-rongga ini. Jadi pernafasan diafragma itu ketika kalian mengambil nafas dari hidung, kemudian disimpan di diafragma di sini. Yang mengembang itu diafragmanya, bukan perutnya atau dadanya yang naik turun ya. Kalian pegang di sini ketika bernafas, otomatis dia akan kembang kempis. Sampai sini paham ya? Itu pernafasan diafragma. Tapi kalau yang naik turun bahunya itu bukan diafragma, atau perutnya itu juga bukan diafragma. Kemudian tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar-benar otot diafragma makin kencang. Sesudah kita menghirup nafas, tahan 5 detik di sini, kemudian lepaskan pelan-pelan. Otomatis detak jantungmu semakin santai ya. Duk-duk seperti itu. Yang ketiga, lalu keluarkan napas tersebut dengan lembut, mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung beberapa detik yang dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Misalnya, kalian narik nafas, tahan 5 detik ya, kemudian keluarkan dengan mendesis. Sampai benar-benar habis. Nah, proses desisannya itu kalian hitung berapa detik nafas diafragma itu keluar dan habis. Nah, itu cara latihannya. Pak David ulangi ya.
dihirup dari hidung, disimpan di rongga-rongga sini. Ini harus mengembang, bukan perutnya atau bahunya yang naik ya, mengembang. Nanti ditahan 5 detik, kemudian keluarkan dengan mendesis. Sampai benar-benar habis. Diulang-ulang terus. Nanti lama-kelamaan pernafasan diafragma kalian akan terlatih dan enak untuk menyanyi. Yang kedua, pernafasan perut. Nah, berbeda dengan pernafasan diafragma. Kalau diafragma tadi dia sifatnya lembut ya. Ketika menyanyi memakai pernafasan diafragma, dia akan kuat, lembut, suaranya enak didengar ya. Kalau perut berbeda. Ciri dari pernafasan perut adalah bagian perut itu mengembangnya pada rongga perut. Bagian perut mengembangnya ini. Ya. Pernafasan perut menghasilkan suara yang sangat keras sehingga kurang baik digunakan dalam menyanyi. Jadi jangan sampai kalian kalau menyanyi itu menggunakan pernafasan perut, karena pernafasan itu dianggap kurang bagus, bahkan cenderung peras, powernya kenceng ya. Caranya gimana? Tetap tadi yang pernafasan diafragma yang mengembang sininya ya, rongga tulang rusuk. Tapi kalau pernafasan perut, ketika kalian menghirup napas, disimpan di dalam perut, yang mengembang perutnya ke depan, bukan ke samping ya. Kalau ke samping tadi diafragma, kalau yang perutnya mengembang ke depan itu namanya pernafasan perut. Contoh, tarik nafas, pegang perutnya sampai benar-benar penuh, mengembang, kemudian tahan 5 detik, keluarkan dengan mendesis. Sampai benar-benar habis. Sesudah itu pasti detak jantung kalian juga akan bertambah, detaknya bertambah kencang ya. Nah, pernafasan perut ini powernya sangat kuat sekali ya. Udara yang ada di perut langsung keluarkan, keras, kenceng. Maka dari itu kalau vokal dihadapkan dengan mic, itu jangan sampai memakai suara perut, powernya nanti terlalu kencang. Tapi kalau ada lomba yang di situ tidak menggunakan mic, berarti kalian membutuhkan pernafasan perut di dalam menyanyikan itu ya. Tentunya harus diatur benar kapan pernafasan itu diambil dan dikeluarkan sehingga bisa menghasilkan suara yang sesuai yang kita harapkan. Itu pernafasan perut. Pernafasan perut ini sangat jarang sekali dipakai karena sifatnya keras tadi ya, suaranya tambah banter. Yang terakhir, yang ketiga, ada pernafasan dada. Nah, pernafasan dada itu cirinya seperti ini. Pada bagian rongga dada itu mengembang, rongga dada itu sini ke atas, mengembang. Bisa dilihat dengan kasat mata, ketika orang menyanyi itu menggunakan pernafasan dada, berarti bahunya naik kayak orang asma. Otomatis orang asma itu kan, mohon maaf ya, bagi anak-anak yang punya asma, otomatis kan ketika bernafas itu sesak di sini. Sama dengan pernafasan dada. Ambil nafas, langsung masuknya di sini, bukan ke perut. Itu sifatnya pendek. Dan itu sangat jelek sekali untuk bernyanyi. Teknik bernyanyi memakai pernafasan dada. Ya, paham ya? Pernafasan dada akan menghasilkan suara dengan nada-nada yang rendah. Nadanya rendah. Ibu kita Kartini Putri. Habis itu kita memakai pernafasan pendek. Dada. Kalau dada itu sifatnya pendek, napasnya pendek, terus suara-suara yang dihasilkan nada-nada rendah ya. Pernapasan ini dapat menyebabkan penyanyi cepat kehabisan napas dan mudah lelah, mudah ngos-ngosan. Jadi jangan sekali-kali kalian kalau menyanyi menggunakan pernafasan perut, gampang kesel, gampang ngos-ngosan. Adapun cara bernafas yang baik saat menyanyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat pengambilan napas, bahu tidak terangkat dan badan tidak tegang. Bahu tidak terangkat saat pengambilan nafas. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat.
Nah, tidak terangkat dan badannya jangan tegang, santai, rileks. Yang benar ya ini tidak terangkat, pakai diafragma atau perut ya. Yang kedua, ambil udara dari hidung dan simpan dalam diafragma. Jangan dari mulut. Kalau dari mulut nanti kalian kelihatan sekali ekspresinya. Dari hidung. Kayak gini ya. Simpan di diafragma. Kalau dari mulut kayak gini kan nggak enak dilihat. Jadi dari hidung kemudian disimpan di diafragma. Yang ketiga, atur pengeluaran udara rata dan sehemat mungkin, jangan tersendat-sendat. Harus rata ya mengeluarkannya, jangan tersendat. Ini tidak rata, harus jangan sampai ini tidak rata, jangan sampai, harus rata. Kemudian yang keempat, teknik mencuri nafas cepat tanpa terdengar. Dilakukan jika di tengah frasa lagu napas tidak kuat. Contohnya, gundul-gundul pacul-cul gembele ngan. Nah itu kan ada jeda sedikit, tidak sesuai dengan penjedaan. Harusnya gundul-gundul pacul-cul, tarik napas, gembelengan. Harus harus pas, jangan sampai gundul-gundul pacul-cul gembelengan, itu tersesan kayak orang gagap menyanyi. Jangan seperti itu ya, jangan terputus-putus. Jadi harus sesuai dengan frase lagu, frase ringnya, penjedaan syair lagunya. Setelah yang pertama, teknik pertama itu pernapasan, paham ya? Teknik yang kedua ada intonasi. Intonasi ini yang paling riskan ya. Di intonasi itu rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat disebut intonasi. Contohnya, misal nada do di dalam lagu A misalnya, itu harus do, suaranya seperti itu. Kalian juga suaranya harus ha, seperti itu, harus pas. Do, ha, tidak boleh do, tidak boleh seperti itu. Kalau nadanya do, kalian suaranya juga jangan jangan ya, nanti tidak, intonasinya salah. Intonasi itu sangat penting sekali karena ini yang mempengaruhi suara kalian nanti fals atau sumbang atau tidak ya. Intonasi harus bisa itu. Kemudian untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, percaya diri, rileks, tidak tegang. Percaya diri dulu. Kamu mau nyanyi harus percaya diri. Wah, saya yang anggap saja yang bisa menyanyi sendiri satu lingkungan ya. Jadi kamu bisa percaya diri dulu. Jangan sampai kamu minder. Kalau minder, intonasimu pasti salah dan suaramu pasti akan sumbang ya. Yang kedua, konsentrasi dan hilangkan keraguan dalam mengambil nada sehingga nada tidak turun. Konsentrasi pada nada. Biasanya Pak Dawid itu kalau nyanyi itu kan ada intronya dulu pada lagu itu. Itu Pak Dawid perhatikan dulu intronya. Biasanya intro itu kan mengambil dari nada lagu. Itu Pak Dawid ambil do-nya, oh segini. Jadi tenang, langsung Pak Dawid ambil nadanya itu. Ya, jadi tidak fals. Tapi kalau mikirmu kemana-mana, oh nanti kalau saya disorai gimana, oh nanti kalau saya salah gimana, rusak nanti suara kalian. Paham ya? Konsentrasi itu yang paling penting. Yang ketiga, latihan pernafasan. Latihan pernafasan yang seperti Pak Dawid terangkan di depan tadi ya. Ya. Yang keempat, selaraskan pita suara terutama pada ulangan nada dan nada-nada yang ditahan. Pita suara itu harus selalu basah ya. Makanya sebelum bernyanyi ya harus diminum dulu atau gimana, yang penting harus tetap basah pita suaranya. Peka terhadap suara lain terutama iringan. Jadi pendengaran kita harus peka terhadap iringan yang di belakang musiknya. Jangan sampai kita nyanyi asal nyanyi ya. Jadi kita harus memperhatikan suara musik yang berada di belakang kita.
entah itu MP3 atau musik secara live, itu harus peka. Kemudian latihan interval untuk membidik lompat-lompatan nada. Latihan interval itu do re mi fa sol fa mi re do mi sol fa sol, kayak gitu. Do mi sol mi fa sol, kayak gitu ya. Kemudian latihan nada-nada perselisihan register suara. Terus latihan nada pada batas wilayah suara. Pengucapan huruf harus jelas. A, I, U, E, O nya harus jelas. Jangan sampai A, I, U, E, O nya ya tidak cetha atau tidak jelas. Contohnya tidak jelas ketika kalian membunyikan huruf konsonan A, tidak mangap A, tapi A. Gundul gundul pecul kemilingen nyunggi kuku, seperti itu kan tidak jelas. Harusnya gundul gundul pacul cul gembelengan, dibuka A I U E O, harus jelas. Jangan malu karena kamu di situ sebagai vokalis, ditonton semua orang, jadi jangan malu ya, pede aja. Yang pertama tadi kan percaya diri. Oke, kemudian tidak terpengaruh tangga nada lain ya. Kemudian itu intonasi ya, intonasi seperti itu kalian harus bisa membidik nada sesuai dengan yang diinginkan pemain musiknya. Terus yang ketiga setelah intonasi ada artikulasi. Artikulasi itu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. A, I, U, E, O yang Pak David jelaskan tadi ya. Sikap badannya harus tegak atau rileks, santai. Kemudian bernyanyi pada sikap duduk itu seperti apa? Apakah seperti ini? Apakah nyekuk kayak gini? Ataukah tenang, rileks kayak gini? Nah, seperti itu ya. Kalau duduk itu ya tenang. Kalau berdiri ya tenang, jangan nyekukruk. Masalahnya kalau ini ya ada agak bengkok sedikit, apalagi yang di sini nih. Gini juga nggak baik, terlalu menunduk. Gini juga nggak baik karena pita suaranya di sini nih. Nanti bisa tersedak. Harus lurus ya. Ini pita suaranya udah rileks seperti ini. Harus kalian pahami. Kemudian bentuk mulutnya. Buka mulut sebanyak 3 jari, selebar 3 jari. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Pak, kalau jari saya besar-besar gimana? Apakah harus 3? Enggak. Yang penting mulut kamu terbuka secara maksimal. Nah, kalau 2 ya 2. Kalau 3 ya 3. Kalau jarinya kecil-kecil ya 4. Ya gitu ya. Tapi maksimal 3. Terus bibir atas menutup setengah gigi seri bagian bawah. Terus bibir bawah menekan gigi seri. Nah, itu nanti bisa kalian baca-baca sendiri tentang posisi mulutnya. Yang jelas rileks. Mulutnya kalau nyanyi dibuka, artikulasinya jelas, intonasinya pasti ya, percaya diri, pernapasannya bener. Wes, nanti menyanyimu akan baik pula. Terus yang keempat ada phrasering. Phrasering itu pemenggalan kalimat dalam bernyanyi. Penjedaan harus sesuai dengan makna dan kaidah yang sudah ditentukan. Contohnya gundul, ini Pak David memakai lagu gundul-gundul pacul aja ya, biar kalian lebih familiar. Gundul gundul pacul cul jeda, gembelengan jeda. Jeda 1 itu istirahatnya sebentar, kalau jeda 2 agak panjang. Tidak mungkin nyanyi gundul-gundul pacul jedanya atau fraseringnya di gundul-gundul frasering pacul cul, enggak kayak gitu. Nanti salah. Gundul-gundul nek ngono kan gundule sopo gitu kan. Gundul-gundul pacul cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul frasering gembelengan. Ya, itu kan enak. Terus nadanya juga yang dihasilkan juga enak. Itu frasering. Kemudian yang kelima ada resonansi, suatu gejala bunyi yang dikembalikan
dari suatu ruangan semacam gema yang ditimbul karena ada ruangan berdinding keras. Kalau pita suara resonansi kalian adalah leher. Jadi pita suara getar dipantulkan di dinding-dinding leher ini. Dipantulkan suaranya terus keluar dari mulut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau tidak, bayangkan orang tidak ada pita suaranya, apakah bisa ngomong? Apakah bisa menghasilkan suara? Tidak bisa. Hasilnya pasti kayak napas kayak gitu ya. Nah, itu resonansi. Yang keenam, ada penjiwaan. Penjiwaan atau ekspresi. Nyanyinya semua sudah baik, kemudian penjiwaannya itu yang bikin penonton bisa hanyut di dalam lagu kalian itu. Makanya kalian kalau melihat konser-konser itu kan kadang bisa meneteskan air mata, kadang bisa ketawa terbahak-bahak, kadang bisa galau, itu kan, itu karena ekspresi penampilnya berhasil. Maka dari itu ekspresi atau penampilan atau penjiwaan seorang vokal itu harus bisa ya, harus bisa. Jadi kalian sebelum nyanyi harus menemukan roh lagunya dulu supaya roh lagunya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Paham ya? Nanti untuk mendapatkan penjiwaan atau ekspresi gimana Pak? Ya kalian dengarkan dulu musiknya secara berulang-ulang sehingga kalian bisa hanyut di dalam lagu itu. Nanti kalau kalian sudah hanyut dalam lagu itu, kalian bisa muncul ekspresinya atau penjiwaannya. Paham ya? Ya. Terus yang ketujuh ada vibrato, usaha memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang pada suara. Gundul gundul pacul col. Ini gitaran. Nah, itu getaran-getaran namanya vibrato. Jadi misal kalian nanti pengen nyanyi ada vibrato itu biasanya di belakang, di ekornya, ekor lagu. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ada vibrato ya. Jangan sampai semua di vibratoin, malah jelek, malah medeni, malah koyo dalang. Ibu kita malah koyo wong nangis ya. Jangan sampai seperti itu. Vibrato itu biasanya di akhir-akhir kalimat lagu, di ekornya ya. Terus yang terakhir ada improvisasi, usaha untuk memperindah lagu dengan mengubah sebagian melodi lagu secara profesional. Itu kalian kalau sudah profesional boleh dikasih improvisasi ya. Oke, sampai sini paham ya semua ya, dari yang pertama tadi dari teknik vokal di dalam pernafasan, kemudian intonasi, kemudian artikulasi, kemudian phrasering, in resonansi, ada vibrasi, ada ekspresi. Nah, itu harus kalian ketahui sebelum kalian menyanyi ya. Sekarang Pak David kasih soal dulu. Yang pertama, 3 soal aja ya, nggak usah banyak-banyak, nanti tidak kalian malah pusing. Sebutkan macam-macam teknik vokal. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sebutkan teknik pernafasan dalam bernyanyi beserta pengertiannya. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan intonasi? Dah 3 aja. Nanti kalau kalian ketinggalan soalnya bisa diputar-putar ulang, di scroll ulang. Oke, gitu ya. Kurang lebihnya Podowin mohon maaf. Jangan lupa tetap dukung channel kesayangan kalian ini dengan like, share, dan komen ya. Silahkan anak-anak tadi nanti bisa like, share ke teman-temannya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-temannya juga. Kemudian di subscribe jangan lupa. Oke, kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Kita ketemu di materi yang berikutnya, tentunya masih di pelajaran seni budaya dan keterampilan. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.